Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, jumpa lagi bersama saya Rafza Zamzali, host Green Radio Line. Kita ketemu dalam program Japri Bumi, Jalan Pikiran Akademisi untuk Bumi. Kita mendengarkan gagasan pikiran dan ide-ide terkait dengan bagaimana solusi dalam menata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berlangsung di Indonesia secara umum dan secara khusus di Provinsi Riau tentunya. Dan setiap episodenya kita mengundang para expert, khususnya akademisi dari Pusat Unggulan Iptek dan Kebencanaan dan Gambut ya, LPPM Universitas Riau. Nah, ini salah satu lembaga think tank yang berbasis metodologi untuk menghasilkan riset-riset terkait dengan berbagai macam peristiwa ya, apalagi yang berkaitan dengan ancaman bencana-bencana ekologis yang sangat mengkhawatirkan tentunya terhadap masa depan pesisir yang ada di Provinsi Riau. Ya, sahabat Green, semoga Anda selalu sehat dan tentunya Anda bisa mendengarkan kami nantinya di live streaming di www.greenradioline.id dan juga nanti bisa menyaksikan kita di kanal YouTube dengan pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, kali ini saya bersama dengan ketuanya langsung, ketua dari Pusat Unggulan Iptek Kebencanaan Gambut LPPM Universitas Riau, Pak Sigit. Apa kabar? Baik, Kita ketemu lagi. Ya. Oke. Terima kasih atas kesediaannya Pak Sigit. Sangat butuh ilmunya, sangat butuh exposure-nya. Dan kali ini sahabat Green, kita bersama Pak Sigit akan membicarakan satu hal yang spesifik terkait dengan potensi bencana ekologis yang terjadi di satu wilayah administratif, yaitu di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman ya. Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Nah, ini salah satu wilayah yang sangat terancam terkait dengan abrasi air laut. Karena secara teritorial ini berada di wilayah pesisir dan dalam tempo waktu yang berpuluh tahun ke belakang, semulanya ini wilayah daratannya cukup padat dengan ekosistem mangrove dan lain sebagainya, tapi belakangan terakhir sesuai dengan riset, pendekatan penelitian lainnya mengalami abrasi yang luar biasa sekali. Dan nanti kita tanyakan Pak Sigit seperti apa sih tingkat keparahan bencana abrasi yang terjadi dan seperti apa upaya rehabilitasi ekosistem mangrove yang juga tidak kalah penting di samping ekosistem gambut ya, karena ekosistem mangrove ini juga punya fungsi fungsi proteksi kewilayahan untuk abrasi laut, gelombang pasang air laut yang mengkhawatirkan. Pak Sigit, tentu kita ingin tahu dulu persoalan dan masalah yang sesungguhnya terjadi di Desa Kuala Selat itu, dan sahabat Green tentu ingin dengar ya, seperti apa tingkat keparahannya dan berlangsung sejak kapan dan sekarang kondisinya apakah kita bisa sebut sangat mengkhawatirkan dan butuh penanganan segera, seperti apa? Ya, terima kasih Bung Jali. Jadi bencana ekologis yang terjadi di Kuala Selat itu adalah satu potret ya, bencana yang luar biasa dan juga potensi yang besar akan terjadi di tempat lain. Oke. Ya, kecenderungannya adalah sebenarnya di podcast sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwa alam itu ada the nature, Yes. the nature of the ecosystem itu ada. Jadi di sini kita berhadapan dengan ekosistem mangrove. Ya, ekosistem mangrove yang kemudian dipaksa untuk menjadi sebuah hamparan atau ekosistem yang tidak mangrove. Ya. Itu adalah kita melawan hukum alam. Ya. Karena the nature-nya adalah ekosistem mangrove. Ketika kita melawan hukum alam, kita akan menimbulkan
bencana alam. Bencana alam itu yang terjadi di Kuala Selat. Ya, di media online juga banyak Ya. ada beberapa dulu ada kepala desanya YouTuber. Nah, ini sangat 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 bermanfaat Ya, ya. informasinya. Jadi kepala desanya itu dulu sering membuat video-video. Oke. Video ketika awal-awal sebenarnya beliau sudah membuat peringatan ini akan Ya. terjadi, ini akan Oke. terjadi. Tapi tidak ada yang peduli. Ya, ya. Dan suatu ketika tanggal 6 Desember 2021 Oke. itu 4 tahun yang lalu. terjadilah banjir rob ya. Itu adalah elevasi pasang tertinggi yang terjadi setiap 18,6 tahun sekali. Oke. Jadi ini memang elevasi paling tinggi. Paling tinggi. Dan itu pun juga mungkin tidak menduga ya masyarakat ya, yang membuat tanggul itu akan terlewati elevasi. Iya, dengan pasangnya air laut. Nah, ketika itu terlewati, istilahnya overtopping namanya. Oke. Itu ya tanah, jadi tanggulnya itu dari tanah, overtopping, jebol. Ya. Ketika jebol, ya air laut masuk semua ke dalam. Nah, karena kelapa itu image kita adalah dia di pantai, tetapi dia nggak terendam air laut. Ya, ya. Jadi ketika terendam air asin, mati semua. Dan luar biasa luasnya. Luasnya pada awal-awal itu baru 1.000 hektar. Oke. 1.000 hektar 1.000 baru. hektar. Ya, Kemudian 1.500, 1.700. Oke, terus Nah, terakhir kami menghitung tahun 2024 di bulan Desember itu hampir 2.000. Mungkin sekarang sudah lebih lah. Karena itu ya penjalarannya itu terus ya ke dalam. Sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang. Nah, cuma sudah ada beberapa usaha-usaha mitigasi untuk menahan ya. Untuk menahan itu. Oke. Nah, jadi pembelajaran yang kita ambil itu adalah bahwa kalau memang itu sudah ekosistem mangrove, biarkanlah itu. Nature. Jangan dikonversi. Ya. Di darat itu cukup ya sangat luas kalau kita mau bertanam berbudidaya kelapa. Jangan paksa ekosistem mangrove menjadi kelapa. Dan itu ya kita juga survei di beberapa lokasi. Potensi itu terjadi tembulan juga ada. Bahkan tidak jauh dari situ, mungkin sekitar 1 kilo dari situ. Itu sudah ya kalau terjadi overtopping lagi, itu akan terjadi di sebelahnya. Dan itu juga sudah saya sampaikan ke pemangku kepentingan bahwa yang penting itu jangan dilakukan gitu loh. Itu memakan korban yang bencana 2021 kemarin? Kalau korban jiwa sepertinya tidak ya. Tetapi ya korban kerugian material, sosial, ekonomi ya. Mata pencarian luar biasa ya. Awal-awal itu cuma 300 kakak kehilangan mata pencarian. Betul. Dan mereka sempat eksodus kalau nggak salah ya. Saya kebetulan nggak meneliti yang sosial itu. Eksodus ya mencari tempat mata pencarian yang lain ya. Ya terakhir mungkin bisa meningkat lagi karena ekspansi kelapa itu semakin luas ya. Dan masyarakat sebenarnya juga ketika jadi buat tanggulnya bertahap. Ini buat tanggul jebol. Lihat buat tanggul lagi di sini jebol. Iya. Nah terakhir mungkin sudah sampai yang keempat kalau nggak salah. Ya. Itu pun juga sudah sampai ke situ. Nah itu kira-kira ini ya. Bencana yang terjadi. Oke, ini sangat-sangat luar biasa ya sahabat Green, tadi disampaikan Pak Sigit seperti apa ancaman dan luar biasa. Nah, Pak Sigit tadi sempat dikatakan salah satu penyebab ataupun faktor eskalasi bencana ini meluas adalah salah satunya adalah ekspansi tanaman kelapa. Ya. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Sigit. Kenapa ada mesti tanaman kelapa di situ dan kenapa kemudian itu ya kita sebut saja tidak relevan dengan the nature-nya tadi gitu. Nah, apa dalilnya? Ya, jadi kami juga menganalisis historisnya bagaimana. Jadi sebelum tahun 89, ya kita lihat dari citra satelit
itu mangrove-nya tebalnya 1 kilo. Jadi dari pinggir pantai ke daratan sampai 1 kilo itu ada 1 mangrove. kilo. Bisa dibayangkan mangrove 1 kilo itu luar biasa. Tebal sekali, luas sekali. Nah, kita pantau dari tahun ke tahun. Nah, mulai tahun 92 itu mulai dibuka. Mangrove ya, dibuka, ditebang. Kalau cuma diambil kayunya paling ditebang, masih tumbuh lagi ya. Tapi kalau dikonversi menjadi perkebunan, itu kan habis. Nah, 1 kilo itu ya, karena ekosistem mangrove itu adalah daerah pasang surut. Jadi mangrove butuh air asin ya. Jadi batas disitulah air pasang. Nah, pasang surut kalau langsung dikonversi ditanamin kelapa kan nggak bisa. Dia butuh dicuci dulu lah. Butuh kena air laut. Akhirnya mereka kan membuat dam ya, atau bendung supaya pasang surut nggak masuk. Dan itu mangrove disisain paling 3 atau 10 meter lah paling banyak. Sisanya di front line-nya disisain segitu. Sementara abrasi juga. Nah, jadi itu adalah daerahnya rendah karena pasang surut ya. Nah, itu ditanamin kelapa, ada tanaman pisang juga ya. Kemudian, nah, ketika itu overtopping ya mudah sekali terendam ke sana. Nah, tadi pertanyaannya kenapa kelapa? Jadi memang kita pahami bahwa Inhil itu adalah sentra kelapa. Sentra kelapa dan penghasil kelapa terbesar di Provinsi Riau, dan berarti kan sistemnya sudah bagus. Sistem marketing, sistem marketnya, kemudian sistem chain-nya lah ya. Artinya bahwa mereka kalau nanam kelapa itu kan menjualnya mudah ya. Jualnya mudah sehingga ya mereka akhirnya fokus di kelapa. Dan yang perlu diedukasi masyarakat adalah bahwa yaitu tadi jangan mengkonversi jangan mengkonversi mangrove itu. Karena mangrove pun juga yang terluas di Indragiri Hilir. Ya. Tapi degradasinya juga luar biasa. Paling nggak ada 3. Paling nggak ada 3 yang menyebabkan mangrove Inhil itu terus mengalami degradasi. Yang pertama yaitu tadi perubahan peruntukan, konversi mangrove jadi kelapa. Yang kedua untuk cerocok. Jadi di Inhil saat ini untuk membangun ya jangankan rumah, bikin pagar saja butuh pakai cerocok. Bikin pagar depan rumah itu pakai cerocok. Ini kata masyarakat di sana. Cerocok itu mereka pakai mangrove. Ya tebang untuk cerocok. Jadi bisa dibayangkan kalau semua bangunan membutuhkan mangrove. Habis ya. Habis. Bahkan mau bikin ruko, kalau kita lihat pondasinya itu mangrove. Sudah rapat sekali. Dan itu semua mangrove. Nah, jadi pressure itu luar biasa. Konversi kemudian buat rumah pakai pondasi dari mangrove. Sebenarnya ada lagi satu lagi, tapi kalau di Inhil tidak begitu separah di Meranti. Untuk bukan dibuat arang. Arang ya. Panglong arang itu memang yang banyak di Penggalis Meranti. Di Inhil tidak terlalu banyak. Karena mungkin mereka bisa membuat arang dari tempurung kelapa. Jadi ini presidennya kalau di Meranti tinggi, kalau di sini tidak. Di sini adalah untuk cerocok dan konversi. Gitu. Mungkin hilirisasinya nggak terkendali kali ya. Jadi memang ya inilah perannya regulasi dari government untuk mengontrol ya. Ya, kita program pemerintah menanam mangrove
sebelahnya menambah mangrove. Ya. Bahkan image-nya masyarakat itu menanam itu nanti akan dipanen. Iya, betul. Nah, itu yang butuh Pendekatan, butuh ya. pemahaman yang bagus dari masyarakat Hmm. terkait dengan mangrove. Karena mangrove ini kan banyak sekali Ya. benefitnya. Oke, tapi sebetulnya landscape yang ada di Kuala Selat itu, Indragiri Hilir itu, teritorial dan lain sebagainya itu memang kalau ini dibiarkan akan berimplikasi ke wilayah-wilayah lainnya, begitu ya Pak Sigit? Iya, itu jadi kalau di Kuala Selat tuh Iya. itu perkebunan kelapa, kemudian sebelahnya itu adalah pemukiman desa. Oke. Pemukiman desa pun juga terdampak gitu ya. Jadi bisa kalau kita ke sana rumah-rumah yang bagian depan itu ketika badai datang hancur juga. Hancur, dan saya melihat itu kasihan sekali. Masyarakat seperti tidak berdaya dengan bencana ya abrasi, kemudian gelombang pasang, gelombang angin yang besar itu, ya tidak hanya kena kebunnya, juga pemukiman mereka. Itu juga sama, banjir pasangnya itu juga sampai ke pemukiman mereka itu. Jadi tidak hanya di daerah perkebunan, juga pemukiman mereka. Dan waktu saya ke sana terakhir itu, di sana sedang banyak penyakit demam berdarah. Karena ya lingkungan yang selalu banyak air di situ dan nyamuk bisa berkembang dengan baik karena kondisi yang seperti itu. Terus Pak Sigit, tentu kita ingin tahu seperti apa upaya konservasi dan rehabilitasinya, dan seperti apa proses konservasi yang ideal dan saat ini dilakukan, karena itu kan tentu berbicara pada proses wilayah tanamnya di mana-mana saja gitu kan, dan potensi itu tumbuh jadi mangrove yang sempurna dan lain sebagainya. Nah, apakah itu masih bisa akan terjadi di Kuala Selat itu? Ya, jadi upayanya mesti ada konservasi dan rehabilitasi. Konservasi itu kan menjaga yang sudah ada. Ini mungkin kunci lah ya. Kunci kita yang sudah ada itu kita jaga. Kita tanam itu berapa persen bisa berhasil. Sudah tumbuh, ya nanti bagaimana menjaganya. Jadi pertama yang sudah pasti ada dulu kita harus jaga. Nah, jaga itu ini yang menurut saya masih lemah di kita. Di local government-nya, di pemahaman masyarakatnya menjaga mangrove. Ini masih sangat lemah. Ya terbukti itu penebangan masih terus berjalan. Masih terus ya. Nah, jadi kalau untuk merehabilitasi yang sudah terjadi seperti itu memang effortnya luar biasa. Ya, pasti. Kebetulan kami di PUI Gambut dan Kebencanaan itu tahun lalu terlibat. Belum sampai menanam, kami baru mendesain. Mendesain itu luar biasa. Jadi kita drone, kita tentu menanam itu kan tidak asal nanam. Betul. Asal nanam itu kadang tingkat keberhasilan tidak akan bagus. Banyak pembelajaran kita dapat di beberapa lokasi. Tanam bahkan satu pun tidak tumbuh itu banyak. Dan sebenarnya masyarakat juga tahu itu nggak akan tumbuh. Nah, jadi kegiatan M4CR ini oke lah ya, karena kita memang menanam itu pakai pengetahuan ya. Jadi pertama memang kita mapping dulu, kita drone, kemudian kita lihat kondisi substratnya, tanahnya, pH-nya berapa. Ini kalau ditanam bisa enggak? Belum kondisi hidrologinya, gelombangnya. Nah, itu saja effortnya luar biasa. Kami timnya banyak sekali tahun lalu itu hanya untuk membuat desainnya. Dan effort dan biaya tentu ya. Itu baru membuat desain.
Ini teman-teman di PPIU ya, dari Project M4CR, kemudian bersama masyarakat itu mengimplementasikan desain itu, ditanam ya. Itu pun juga luar biasa effortnya. Saya lihat luar biasa sekali. Nah, kemudian ya ketika tumbuh ya dipantau terus ya, dipantau dan bagaimana perawatannya. Nah, tumbuh 3-4 tahun itu ya itu anunya lah ya, itu yang kita harapkan. Jadi untuk dapat pohon mangrove bisa sampai setinggi berapa itu, kita bisa kalkulasi berapa kira-kira biaya yang dipakai. Nah, itu ya merefleksi ke kita betapa mahalnya. Betapa mahalnya. Jadi kalau masyarakat yang tidak tahu dan nebang itu, satu batang cuma dijual 10.000. Jauh sekali. Dari effort kita menanam, dan itu dipanen cuma 10.000 atau bahkan kurang. Itu rasa-rasanya kok ya tidak inilah ya. Luar biasa lah. Tapi bagaimana kemudian gini Pak Dr. Sigit, sahabat Greennya, bagaimana kemudian kita membuatnya itu menjadi seimbang, balance, dalam pengertian begini. Dalam literatur ilmiah tentu motif ekonomi masyarakat itu kadang-kadang selalu tidak pas dengan karakteristik nature. Dan itu diterangkan dalam banyak teori kutukan sumber daya. Lalu itu menyebabkan eksploitasi tanpa batas sampai pembunuhan dan sebagainya. Tapi itu juga merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk mensuplai ekonominya. Nah, bagaimana kita itu menjadi bisa seimbang? Karena apakah kita ingin menjadikan mangrove itu untouchable gitu, nggak boleh disentuh sama sekali? Atau menarik ya. Iya, gimana karena kan problem sumber daya itu kan sebetulnya di situ ya sahabat Green, antara supply ekonomi yang tidak tercukupi dari sebuah ekosistem karena dieksploitasi habis-habisan. Nah, tapi satu sisi apakah memang ekosistem itu untouchable, nggak boleh disentuh gitu. Nah, itu gimana menerangkannya kepada Jadi memang setiap zona itu mempunyai nilai ekonomi sendiri-sendiri. Pasti. Di kelapa itu ya ekonomi kelapa. Betul. Di mangrove juga punya ekonomi sendiri ya. Tetapi bukan dieksploitasi yang merusak. Nah, jadi mangrove itu ya dari sisi fauna mangrove itu kan fauna habitat yang bagus untuk beberapa fauna yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, kita membudidayakan atau mengekonomikan ekosistem mangrove ya dari situ, bukan dari menebang. Bukan jadi memaksa berubah fungsi ekosistemnya. Ada beberapa pembelajaran juga di saya lupa desanya ini. Jadi kejadian seperti koala selat ini sudah pernah terjadi dalam skala yang kecil. Saya lupa desanya. Jadi awalnya kelapa, kemudian juga jebol, kemudian di situ tumbuh mangrove secara natural. Nah, kemudian ya ternyata itu jadi rumah kepiting bakau. Kepiting bakau itu sekarang yang punya lahan itu jualan kepiting. Diekspornya ke Batam. Dan nilai ekonominya besar. Artinya di budidaya ya? Budidaya, ya dijaga di situ. Nah, jadi ya kelapa ada nilai ekonominya, mangrove juga ada ekonominya, dan yang tidak kalah ini ya, tidak kalah besar nilai ekonominya kalau kita menjaganya dengan baik. Cuma kan kadang
yang bersumber ekonomi di kelapa itu lebih besar. bukan, Oh. dia mengekspansi ke Oke. Ke mangrove ya. area tetangganya Iya, gitu iya, ya. iya. Harusnya kan Oke. yang di mangrove ini ya punya skill untuk mengelola potensi yang berbasis pada mangrove. Berarti ada juga problem tentang keterbatasan masyarakat itu sendiri dalam mencermati bahwa mangrove ini dikelola dengan model ekonomi yang begini. Iya, ya itu. Mestinya Oke. itulah yang peran Ya, ya. peran yang memahami dengan itu ya. Oke. Peran akademisi, peran government. Ya, bagaimana kita mengelola sumber-sumber ekonomi itu berbasis pada yang environmental friendly lah. Ya, betul. Kayaknya memang seluruh akar dari persoalan bencana alam kita adalah dengan sahabat Green ya, bisa dibilang bahwa ketidakhati-hatian kita dalam memahami karakteristik sebuah ekosistem yang kemudian itu kita lebih kedepankan adalah motif ekonomi ya, karena kita melihat memang nilai ekonomi dari sumber daya itu, tapi kita tidak melihat keseimbangan nilai dari sumber daya itu. Itu ya yang Pak Sigit ya, yang selalu merusak dan akhirnya muncul bencana gitu ya. Ada satu lagi mungkin yang terlewatkan. Ya, dari ini yang lagi hot hari ini. Lagi viral ya. Terkait dengan karbon. Oh iya. Perdagangan karbon itu, jadi mangrove itu adalah penyerap karbon yang paling bagus. Siap, betul. Penyerap karbon, penyimpan karbon. Penyimpan karbon juga. Ya, kenapa dia bisa nyimpan dengan bagus ya? Karena dia itu ya akarnya itu kan masuk ke lumpur dan itu selalu terendam dengan air. Iya. Nggak ada istilahnya mangrove terbakar kan? Kalau terbakar baru itu artinya dia bisa menyimpan karbon dengan baik. Yes. Ya. Dari gambut menyimpan karbon. Tidak hanya dengan gambut, tetapi semua yang ada di hutan di daratannya, di inlandnya. Juga dia carbon storage yang paling bagus. Carbon storage. Jadi banyak literatur menyebutkan bahwa kandungan karbon di mangrove itu bisa 3 sampai 5 kali lipat dari hutan di inland. Nah, itu yang begitu besarnya. Dan ketika dia ya katakanlah habis daunnya jatuh, kan ada kan? Itu pun juga terkonserv di sedimentasi di situ. Dan ya dia ancaman untuk emisi juga sangat kecil, kecuali ditebang. Kalau di hutan di inland atau di gambut kan ancam terbakar langsung pergi. Iya. Nah, jadi saya tidak tahu, mungkin ini untuk carbon trading di bidang blue carbon namanya. Blue carbon di ini kan sepertinya juga metode penghitungannya atau metode monetasinya masih belum se-advance yang di sini. Iya. Saya beberapa waktu lalu diundang dari Kementerian Kelautan, itu baru menyusun bagaimana mekanismenya. Jadi ya mudah-mudahan ini cepat terlaksana sehingga kalau kita merehabilitasi mangrove ya, dan nanti ada lembaga atau institusi yang menghitung berapa karbon yang bisa kita conserve, kemudian divalidasi, dan itu kita bisa dapatkan ya dalam bentuk uangnya gitu ya. Saya rasa begitu. Oke. Kalau dari sisi dari sisi pemahaman masyarakat sendiri, sebetulnya Prof, udah sampai Prof yang mudah-mudahan Prof. Amin. Oke ya. Pak Sigit, upaya-upaya penyedertahuan, penyesuaian pemahaman di masyarakat, terbilang sulitkah? Ya, memang inilah dinamikanya kalau di lapangan. Ya. Karena
karena masyarakat culture-nya macam-macam, Ya, pendidikannya benar. macam-macam, ya persepsinya juga macam-macam. Itu memang butuh kita upaya yang cukup panjang untuk memberikan pemahaman yang bagus kepada masyarakat. Kalau di Gambut ya sudah banyak yang punya pemikiran yang maju terkait. Kalau mangrove belum ya? Mangrove kayaknya belum. Agak beda ya. Nah, mangrove itu PP mangrove-nya baru bulan lalu. Ya. Kalau PP Gambut itu kan 2014, kemudian 2016. PP mangrove itu baru bulan lalu kalau nggak salah ya. Waktu kami diundang di Jakarta itu launchingnya PP pelindungan pengelolaan ekosistem mangrove. Nah, itu baru tahun ini. Ya, itulah indikator bahwa kita sadar mengelola mangrove-nya juga belum lama gitu. Sehingga ya masyarakat juga pemahaman itu juga masih sangat terbatas sekali. Kalau di di pemerintah gimana Pak Sigit? Sudah mulai concern mereka? Di pemerintah atau sama sekali belum kelihatan tuh? Ya sebenarnya dari PP itu sudah nambah. PP yang membuatkan pemerintah. PP baru terbit ya, itu aja. PP-nya baru terbit, belum sosialisasi. Iya. Jadi ya sosialisasi itu pun masih masih di Jakarta kan. Di daerah apa sudah sampai belum, masih belum tahu. Jangan-jangan ini PR-nya belum tahu ada PP atau belum. Iya pasti. Berarti ini PR-nya panjang banget. Panjang sekali ya. Panjang sekali. Baik. Terakhir mungkin ya Sahabat Green, ini yang juga perlu. Tapi kan jumlah ekosistem mangrove ini di Riau cukup mendominasi ya. Tidak kalah dengan ekosistem gambut ya, Pak Sigit ya. Oke. Nah, apa yang kemudian bisa, karena kan ini ada potensi donor dari dunia internasional. Tadi ada blue carbon istilahnya tadi kan, perdagangan carbon trading, dan juga ada program dari M4CR juga. Artinya intervensi udah mulai rame nih di wilayah ini gitu, dan juga ada PUI, ada Green Radio juga tentunya Sahabat Green gitu. Nah, bagaimana kemudian ini bisa juga mendapatkan perhatian dari gubernur dan elit-elit yang hari ini sangat dibutuhkan perhatiannya terhadap ekosistem mangrove ini? Ya, jadi ekosistem mangrove ini kalau di Riau berdampingan dengan ekosistem gambut. Berdampingan dengan ekosistem gambut. Sama-sama ekosistem yang rapuh. Nah, jadi dan mangrove ini biasanya jadi kalau dari laut ya mangrove, kemudian gambut. Mangrove ini sangat dibutuhkan untuk melindungi ekosistem gambut. Dia paling depan ya, Pak? Paling depan. Nah, di banyak tempat ini sudah rusak. Ya, terutama pulau-pulau terluar tuh. Pulau Pengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Rupat. Nah, yang cukup banyak itu malah di Rokan Hilir, di muara Sungai Rokan. Itu termasuk ekspansi mangrove secara natural itu sangat besar. Besar ya. Karena sedimentasinya besar. Tetapi konversinya juga besar. Sama aja dong. Jadi, wah ini daratan baru ini ya. Iya. Ya, dikonversi jadi sawit itu juga banyak. Nah, kami juga beberapa kali datang ke sana. Nah, kalau di pulau-pulau Pengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Rupat itu abrasi, kalau di sana sedimentasi. Bahkan ada pulau itu yang daratannya bertambah 100 meter setiap tahun. Setiap tahun ya. 100 meter setiap tahun. Tahun depan sudah tambah 100 meter. Iya. Itu ya materialnya kan dari mana ini pertanyaannya? Materialnya dari sungai. Ya, sebenarnya itu juga indikator sakitnya sungai itu. Sungai itu sakit kalau membawa material yang banyak. Itu artinya catchment-nya itu banyak material yang bergerak ke sungai dan sungai ke laut dan mengendap di situ.
berarti das itu sudah mengalami degradasi. Ya, degradasi ya kita mungkin kalau mau diskusi degradasi ini mungkin topik tersendiri. Ya. Nah, jadi di sungai itu 100 meter per tahun ya di muaranya sedimentasi itu sebenarnya media yang bagus buat mangrove. Tidak perlu ditanam pun dia akan tumbuh sendiri dari biji-biji yang terbawa itu. Nah, jadi termasuk ekspansinya yang besar, tetapi juga yang sudah mangrove-nya besar itu juga dikonversi ketika ininya ya dikonversi. Jadi kalau di sana cukup intens konversi itu menjadi sawit. Nah, jadi kalau ya Pemda ingin serius melindungi Riau ini adalah melindungi mangrove. Ya. Karena itulah benteng terdepan dari daratan kita. Hari ini masih ada abrasi yang sampai 30 meter per tahun. Ya. Diawali dari mangrove yang rusak. Mangrove rusak, abrasi kecil-kecil. Nah, kemudian sudah sampai ke gambut, langsung gas gitu. Dulu mungkin ya setengah meter per tahun, karena dia kan masih ada sebagian mangrove dan di situ tanahnya masih tanah mineral, tanah liat, itu kan masih rekatannya kuat ya. Ketika ini sudah habis, sampai di mangrove, sampai di gambut ini sangat-sangat rapuh ya. Sangat rapuh. Dia dia itu kalau di laut itu terapung. Terapung itu artinya dia sangat ringan. Sehingga terkikisnya itu mudah sekali. Itu yang menyebabkan abrasinya sangat tinggi. Nah, yang menjadi riset kami di lokasi riset kami di Bengkalis itu bahkan bisa sampai 30 meter. 30 meter. Karena sudah sampai di gambut. Nah, jadi melindungi gambut, ya kita harus melindungi mangrove. Karena gambut kita ada di pesisir semua. Pulau-pulau kita, pulau-pulau gambut semua. Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Mindol, Pulau Rupat, itu dominan gambut. Jadi betapa pentingnya mangrove itu menjaga pulau-pulau itu, dan ini adalah frontliner ya. Berhadapan langsung dengan negara tetangga. Betul. Geopolitisnya sangat penting sekali itu ya. Begitu. Itu luar biasa sekali, bagus sekali quote-nya. Kalau ingin melindungi Riau dari ancaman abrasi, maka rawat mangrove kita, gitu ya, Pak Sigit ya. Oke, sahabat Green, itu dulu obrolan kita, Pak Sigit ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi dan gerak cepat ya. Alhamdulillah tadi syukur sudah ada PP terkait dengan pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove, dan mudah-mudahan itu bisa di-exercise di level daerah, kabupaten, khususnya wilayah-wilayah pesisir ya. Seperti Inhil, Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian gubernur ya, karena juga salah satu isu terkait dengan Riau for Green itu juga berkaitan dengan kontribusi kita untuk bagaimana meneruskan emisi gas rumah kaca, karena itu melalui NDC ya, janji kita, komitmen kita Indonesia ingin menurunkan emisi dari sektor tata kelola sumber daya alam kita, termasuk ekosistem mangrove. Oke, sahabat Green, kita jumpa lagi di edisi Japri Bumi, Jalan Pikiran Akademisi untuk Bumi, dengan narasumber dan tema yang menarik tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rafzan Zali pamit. Stay green on Green Radio Line. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.